Hamas, Hizbullah, dan Iran bersenang-senang di atas penderitaan Israel yang krisis. Inilah azab yang sedikit demi sedikit hancurkan kekuasaan Zionis. Tiga lawan Israel yang sangat tangguh yaitu Hamas, Hizbullah, dan pasukan elit Iran tengah berbahagia menyaksikan krisis internal hingga politik yang terus menghantui dan menghujani para pemerintahannya dengan serangan jutaan warganya di jalan hingga aksi saling tempur antar Zionis. Menurut Hizbullah, inilah awal kehancuran Israel yang ternyata bersumber dari dalam dan bisa menghancurkan negara bawahan Mamarika ini karena ketegangannya yang ternyata bersumber dari internalnya sendiri. Hal ini adalah balasan atau azab yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Korban jiwa berjatuhan karena perang saudara dan bahkan media Zionis tidak berani mengungkapnya. Sementara itu pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, pemimpin Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar, dan Panglima Brigade Is-al-Din Al-Qassam Muhammad Al-Dif semuanya bersuka cita atas krisis politik di Israel. Penilaian itu diungkapkan pakar keamanan Yossi Yehosua dalam tweet terbaru. Yehosua memperingatkan Israel menembak dirinya sendiri beberapa hari lalu. Mantan Menteri Keamanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berperilaku seperti kelinci di depan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Dengan melakukan itu melemahkan kemampuan pencegahan Israel. Mantan Kepala Direktorat Operasi Tentara Israel dan Mayor Jenderal di Cadangan Militer Israel Ziv mengatakan masalah keamanan dan proses disintegrasi internal unit cadangan dalam beberapa hari terakhir merupakan krisis yang belum pernah dihadapi Israel sebelumnya. Bahkan dalam perang Yom Kippur mengacu pada perang Oktober tahun 1973, Ziv mengatakan kepada Channel 12 bahwa Israel sedang mengalami krisis keamanan nasional yang sangat serius. Ini terjadi ketika Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah menjelaskan, hari ini Israel berada dalam krisis dan sepanjang sejarahnya tidak pernah menyaksikan begitu banyak keputusasaan, frustasi, dan kelemahan. Nasrallah melanjutkan, orang-orang bodoh dalam pemerintahan Israel mengungkap realitas negara yang disembunyikan orang lain. Dia menambahkan, ketika kepemimpinan musuh memiliki orang-orang bodoh seperti itu, kita tahu akhir sudah dekat. Pernyataan Yehosua muncul pada saat media Israel mengkonfirmasi lebih dari 600.000 orang berdemonstrasi dari Kiryat Shmona di utara hingga Eilat di selatan melawan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Gempar, bos Hizbullah persenjatai para pejuang Palestina dengan senjata canggih ini. Para tentara Israel kocar-kacir, semakin menggebu-gebu dengan kemenangan. Itulah yang terjadi para pejuang Palestina, apalagi setelah mereka mendapatkan bantuan senjata dari Hizbullah, sebuah organisasi asal Lebanon yang juga didukung Iran. Keputusan Hizbullah untuk mempersenjatai pejuang Palestina karena melihat tentara Israel yang semakin sewenang-wenang dalam menghadapi para penduduk Palestina, dan hal ini yang mendorong Hizbullah untuk memperkuat pertahanan Palestina. Sementara itu Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Hasan Nasrallah memberikan senjata dan dukungan keuangan kepada para pejuang di tepi barat untuk menghadapi Israel. Dalam pidato menandai Hari Quds Internasional, acara tahunan yang diselenggarakan Iran dan sekutunya pada Jumat terakhir bulan suci Ramadan, Nasrallah menyatakan perlawanan dan poros perlawanan telah diyakinkan dan entitas Zionis dalam keadaan teror, ketakutan, dan pertahanan entitas yang akan hilang insya Allah. Nasrallah menggambarkan tepi barat sebagai perisai Al-Quds. Dia menambahkan mendukung tepi barat harus bersifat moral dan politik, tapi juga finansial. Kita semua harus bekerja untuk ini dan siapapun yang dapat memberikan senjata kepada tepi barat harus melakukannya. Ini adalah tanggung jawab untuk semua orang.
Nasrallah juga menunjuk perpecahan mendalam yang muncul dalam entitas Zionis. Dia mencatat amandemen peradilan telah mengungkap semua perpecahan dalam masyarakat ini. Untuk mengungkapkan ke media, Nasrallah mengatakan itu peristiwa penting dan signifikan. Kami percaya kebijakan diam Hizbullah dalam hal ini adalah yang terbaik. Tidak perlu memberikan jawaban yang akan membingungkan musuh. Nasrallah juga membantah narasi Israel tentang penargetan infrastruktur Hizbullah dan Hamas dengan menekankan akibat dari apa yang telah terjadi, musuh harus tetap cemas dan ketakutan. Ini memperkuat keseimbangan pencegahan dan aturan keterlibatan yang telah melindungi Lebanon, memaksa musuh membuat konsesi, memberikan hak atas minyak dan gas yang ditunjukkan dengan kuat pekan lalu. Dalam konteks yang sama pada hari Quds, pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, berbicara tentang kesiapan perlawanan mempertahankan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Sinwar menyampaikan dalam pidato Jumatnya bahwa perlawanan telah membuat kemajuan yang signifikan di jalur kesiapan sumbu Al-Quds untuk mencapai janji akhirat, tegas dia. Sinwar mengirim pesan kepada orang-orang Al-Quds, meyakinkan mereka bahwa kepemimpinan perlawanan dan poros Al-Quds akan mendukung dan melindungi mereka. Dia mengatakan mereka mengikuti rincian perjuangan mereka dan memantau perilaku pasukan pendudukan terhadap mereka. Sinwar menekankan pentingnya tetap tabah di Masjid Al-Aqsa. Dia menyerukan kepada semua orang di pedalaman yang diduduki, tepi barat, desa, kota, camp, dan kota untuk bergabung dengan tabah di Masjid Al-Aqsa. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran Laksamana Ali Reza Tangsiri mengumumkan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menyelenggarakan parade besar-besaran di Teluk Arab dan Laut Kaspia untuk mendukung rakyat Palestina. Dalam pidatonya pada hari Kamis saat upacara pembukaan pameran Angkatan Laut untuk mobilisasi rakyat, Laksamana Tangsiri menegaskan, hari ini lebih dari 2.700 kapal berpartisipasi dalam parade militer di Laut Kaspia, Teluk Arab, dan Selat Hormuz untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Pesan dari parade ini adalah solidaritas dengan rakyat Palestina. Sang Siri menyatakan pesan parade kepada entitas Zionis, pembunuh anak adalah rakyat Palestina yang tertindas, tidak sendirian, dan dukungan untuk Palestina semakin meningkat setiap tahunnya. Ia juga menegaskan rakyat Palestina dan Gaza harus tahu kami adalah penopang mereka di laut.